Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, apa kabar? Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Selamat malam pada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, saya mengucapkan kepada Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankannya, diiringi juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Semoga ibadah kita di bulan suci ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan keikutsertaan Bapak dan Ibu guru semua dalam diklat interaktif kita malam ini yang berjudul Persiapan menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru 2024. Baiklah Bapak Ibu guru semua, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Aryani Abidin, biasa dipanggil Bu Riani. Saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif sekaligus founder dari Agrapana Education Consultant. Sebagian dari peserta diklat malam ini yang berasal dari Jakarta dan Kota Pinang tentunya sudah tidak asing lagi karena saya banyak melakukan pendampingan, pendidikan, dan pelatihan di sekolah-sekolah di Jakarta, khususnya dalam materi pengembangan karir dan kompetensi, agar dapat memiliki kompetensi sebagai guru yang profesional. Peserta diklat malam ini, Bapak Ibu sekalian, berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari mulai bagian paling barat, gugusan Kepulauan Nusantara kita, yaitu Aceh, sampai ke bagian paling barat Indonesia, yaitu Fakfak, Timika, dan kota Jayapura. Ada juga yang dari Maluku Utara, Balikpapan, Tasikmalaya, Kota Pinang, dan mayoritas berasal dari kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa ini. Bapak Ibu sekalian, dasar pemikiran kami melaksanakan kegiatan diklat ini karena banyaknya muncul peraturan-peraturan baru terkait dengan kenaikan pangkat guru sejak munculnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Sehingga banyak sekali guru yang belum memahami langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar cepat dan tepat meraih jenjang jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekilas saya sampaikan juga tentang apa Agrapana Education Consultant ini sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan diklat pada malam ini. Agrapana Education Consultant ini berdiri sejak 2014, fokus kepada peningkatan pengembangan kompetensi guru melalui diklat dan pendampingan untuk pengembangan karir guru. Kami sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, Kemendikbudristek, dan beberapa perguruan tinggi khususnya untuk merencanakan materi diklat dan narasumber yang kredibel. Baik Bapak Ibu semua, saya berharap diklat ini dapat memberi pengetahuan, informasi tentang uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru yang merupakan salah satu syarat bagi Bapak Ibu guru untuk mencapai kenaikan pangkat. Nah, nanti acara ini kita akan laksanakan berlangsung sekitar 1,5 jam dengan metode interaktif, dimulai dari pemaparan materi dari saya, setelah itu kita akan membuka sesi diskusi. Baiklah Bapak Ibu guru semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diklat ini saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkahnya bagi kita semua, dan pengetahuan yang kita peroleh ini membawa manfaat buat diri kita, keluarga, dan peserta didik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk yang pertama, untuk menghangatkan suasana kita malam hari ini, saya mau mengundang seorang guru. Sebenarnya tadi saya udah undang ada 4, tapi sepertinya Pak udah sudah hadir belum nih? Nah, yang pertama mungkin kepada Ibu Sima Sugi Hartina dari SMA Negeri 96.
beliau salah seorang guru yang berprestasi di Jakarta ini. Mungkin Bapak Ibu sebagai silaturahmi kita coba kenalkan dulu beliau dan saya silakan kepada Ibu Musima, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bu Sima, silakan Ibu. Mengatakan saya berprestasi. Saya hanya guru biasa gitu. Silakan. Baik, nama saya Sima Sugihartina. Saya mengajar di SMA Negeri 96 sejak tahun 1990, Bu. Sudah lama ya, Bu. Ada sekitar 34 tahun. Ya, sebenarnya sudah cukup untuk pensiun, tapi masih semangat aja untuk menyelesaikan masa purna bakti nanti. Semoga sehat ya, Bu ya. Bapak-bapak semua, Iya. semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, perkenalan saya selama mengajar di SMA 96, sepertinya untuk kenaikan pangkat ini mulus-mulus saja. Dari 3A, 3B, 3C, 3D, sampai ke 4A. Itu mulus saja. Karena waktu itu kenaikan pangkat otomatis. Jadi tidak banyak kendala. Nah, setelah 4A, kok sepertinya agak sulit itu. Karena untuk kenaikan pangkat ke 4B itu harus membuat 3 PTK. Akhirnya sampai ke 4B itu saya 11 tahun, Bu. Dari 4A ke 4B, 11 tahun. Nah, sampai tahun-tahun terakhir itu diadakan pendidikan di LPMP. Kami rombongan SMA 96 mengikuti pendidikan di sana. Kalau tidak salah selama 3 bulan ya seminggu sekali pertemuan. Ya, alhamdulillah saya bisa membuat 3 PTK, bahkan 6 PTK sekaligus. Kenapa kok bisa 6? Kebanyakan banget. 3 untuk saya sebagai guru BK dan 3 lagi untuk suami sebagai guru agama. Jadi ya alhamdulillah sekian tahun kemudian, 2 tahun kemudian saya bisa naik pangkat ke 4B. Begitu juga suami, dan suami pensiun di 4C. Sementara masa kerja saya masih agak lama. Akhirnya saya berkenalan dengan Ibu Riani, disupport lah. Kebetulan dari 96 ada sekitar 3 orang yang mau naik pangkat ke 4C dan 1 orang dari SMA 33. Alhamdulillah kita semua berempat naik pangkat sampai ke 4C berkat ya semualah kita bahu-membahu, yang utama ya memang Bu Riani. Dan memang sayalah kenaikan pangkat yang terakhir. Karena menurut teman-teman adilnya begitu, karena Bu Sima masih lama masa kerjanya, akhirnya dikasih belakangan sama Allah. Diujilah kesabaran saya. Baru kemarin Oktober 2023 saya ke 4C. Saya pikir sudahlah, 4C sudah top, markotop. Istilahnya saya sudah cukuplah untuk kedinasan saya di pangkat 4C, golongan 4C dengan apa namanya guru utama, pembina utama muda ya di 4C. Tapi Bu Riani masih memberikan kesempatan, memotivasi lagi. Ayo Bu Sima, masih ada kesempatan 3 tahun lagi, 2 tahun bisa naik pangkat. Aduh, bisa nggak ya Bu ya? Sementara dengan kondisi saya yang memang boleh dibilang ya sudah cukup cukup lah ya, cukup untuk ininya matanya, pikirannya, kemudian tenaganya
cuma support Bu Riani begitu tinggi, akhirnya saya bersama teman-teman lagi yang lainnya untuk terus mudah-mudahan bisa lanjut ke 4D. Untuk itulah makanya saya mengikuti diklat persiapan menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru 2024 ini. Semoga kita semua bisa mengikuti dengan baik dan naik ke pangkat dan golongan berikutnya. Begitu saja Bu Riani, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak Ibu yang hadir, semua yang saat ini sudah ada 105 yang bergabung di Zoom. Mungkin ada yang mau berkenalan, mungkin saya kasih kesempatan 2 orang. Silakan Bapak Ibu. Tadi saya rencana nih Pak Didi nih dari Taliabu Barat, cuman katanya di chatting, di room chat jaringan tidak bagus. Pas sekarang udah bagus Pak Didi, kalau boleh Bapak silakan. Karena ini kan orang ingin berkenalan dari guru dari Maluku Utara nih. Pak Didi ini kepala sekolah SMP. Silakan Pak. Bisa Pak? Atau ada guru yang lain, silakan raise hand kalau bersedia. Oh, ini agriculture. Ini Pak Didi ya? Kan? Namanya nih agriculture. Silakan, siapa nih Bapak? Boleh? Iya, terima kasih Bu. Mohon izin, ini saya off cam ya karena kondisi hujan di sini. Oh iya, Bu. Saya Ibu Umi Hasana, Bu Aryani. Iya, Bu. Mohon maaf belum saya rename itu. Biasanya untuk sekolah saya. Baik, mohon izin untuk perkenalan Bu Aryani. Nama saya Umi Hasana. Saya mengajar dari SMK Negeri 1 Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya berharap dari kegiatan ini Bu Aryani ada semacam pencerahan dan saya bisa mendapatkan insight yang memang saya harapkan dari kendala-kendala dan tantangan yang saya hadapi nantinya bisa terjawab di sini. Demikian saja Bu Aryani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mungkin 2 orang lagi ya. Ibu Mary udah hadir belum ya dari Jayapura? Belum ya kayaknya. Belum masuk. Siapa ya Bu Ramisah? Ini nampak di depan saya. Dari SMK Negeri 9. Ibu apa nih yang dari Jakarta juga. Guru penggerak ini. Ya Bu ya, guru penggerak atau bukan Bu? Oh ya baik Bu, mungkin apa sharing pengalamannya aja Ibu. Silahkan. Iya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruang Zoom ini. Puji syukur kita dapat bertemu sekalipun dalam ruang Zoom tersebut ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Ramisa Purbatanjung dari SMK Negeri 9 Jakarta. Saya berkenalan dengan Ibu Aryani itu di bulan kira-kira bulan April ya 2023. 2023. Nah, sebenarnya saya sudah nggak niat lagi untuk naik untuk naik golongan atau naik pangkat. Pangkat saya terakhir kemarin pangkat 4B. Iya. 4B. Nah, kemarin tuh pertemuannya di diklat di SMK 53. Saya bertemu dengan Ibu Aryani by telepon. Tapi Bu Aryani tetap memberi semangat ke saya, bisa kok gitu. Karena menurut saya saya sebentar lagi kok pensiun, biarlah di golongan 4B ini. Karena semangat dan motivasi dari Ibu Aryani, maka saya juga meluangkan diri saya untuk naik ke golongan 4C ini. Terima kasih Bu atas arahannya dan dorongannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini ini juga saya dapat mengerti apa itu, bagaimana prosedur PAK dan seterusnya yang sekarang baru. Dan juga ada UKJ ya Bu ya, ujian kompetensi yang akan kita hadapi untuk kenaikan golongan ini. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih.
Ya, sama-sama Bu Ramisa, terima kasih. Ada lagi tadi saya udah coba panggil juga Ibu Nur Aini dari Labura, udah hadir belum Bu? Bu Nur? Belum ada kayaknya ya. Ada lagi yang mau berkenalan Bapak Ibu yang dari Bali, ini banyak nih dari Bali. Silahkan raise hand kalau ada yang mau berkenalan. Baik, kelihatannya nggak ada lagi ya. Baik, saya akan mencoba untuk memulai presentasi saya terkait dengan masalah bagaimana strategi Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru di tahun 2024 ini. Izinkan saya untuk share screen untuk memulai presentasi yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, ya. Nah, topik kita malam ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang apa landasan hukum dari dilaksanakannya uji kompetensi jabatan fungsional guru ini. Yang sebenarnya ini tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk pamong belajar, pengawas sekolah, dan juga penilik. Tapi karena kita memang mayoritas di sini guru, saya akan lebih dominan untuk membahas tentang bagaimana perlunya UKKJ ini untuk kenaikan pangkat atau kenaikan golongan dari guru. Nah, landasan hukum dari keberadaan UKKJ ini penting dilaksanakan itu adalah dari Permendikbud Ristek Republik Indonesia nomor 29 tahun 2023. Nah, ini memang sangat baru sekali. Ini baru dikeluarkan dan ditandatangani itu sekitar April 2023. Jadi memang belum ada 1 tahun Bapak Ibu sekalian, sehingga akibatnya adalah memang banyak guru-guru yang masih belum memahami, bahkan kebingungan. Kok saya udah dapat PAK, tapi saya harus ada lagi mengikuti UKKJ. Nah, tetapi itulah kita tidak bisa juga melawan kebijakan pemerintah ya, karena memang mungkin dari pemerintah melihat itu adalah sesuatu yang penting untuk ke depannya. Nah, ini ada beberapa landasan hukum lainnya, tapi saya lewatkan saja karena nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Ini akan saya share nanti di grup. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang apa sebenarnya uji kompetensi itu. Nah, kalau dilihat dari materi yang disampaikan oleh Kemendikbud, uji kompetensi itu sebenarnya adalah sebuah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai ASN. Nah, khususnya guru tentunya untuk uji, karena ini uji kompetensi dalam konteks guru. Ada 3 garis besar di sini yang perlu diuji, yaitu teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, nanti ini masing-masing 3 kompetensi inilah nanti yang Bapak Ibu akan diuji ketika uji kompetensi itu dilaksanakan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengukur dan menilai kompetensi yang Bapak Ibu miliki, supaya bisa terukur apakah memang sudah layak untuk naik ke jenjang 1 tingkat yang lebih tinggi. Jadi memang ada dilematis ya Bapak Ibu, seperti Bu Sima tadi sudah puluhan tahun mengajar, Bu Ramisa juga sudah puluhan tahun. Kenapa saya harus diuji kompetensi saya lagi sebagai guru? Nah, tetapi begitulah yang namanya peraturan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sesuatu yang bermakna dari di belakang peraturan itu dimunculkan. Nah, apa saja ruang lingkup uji kompetensi itu dan siapa dari golongan mana ke golongan mana? Nah, yang pertama adalah dari guru ahli pertama ke ahli muda. Siapakah itu? Yaitu golongan 3A,
3B ke 3C. Jadi kalau Bapak Ibu masih berada di posisi 3B, itu Bapak Ibu masih di golongan yang disebut ahli pertama. Nah, untuk bisa ke ahli muda ke 3C, disitulah ada perbedaan jenjang. Makanya dibutuhkanlah uji kompetensi. Jadi dari 3B ke 3C. Lalu jenjang dari ahli muda ke ahli madya. Dari manakah itu? Yaitu dari golongan 3D ke golongan 4A. Jadi Bapak Ibu yang masih golongan 3D itu masih masuk kategori guru ahli muda. Nah, guru ahli madya itu mulailah dari golongan 4A. Makanya dari 3D ke 4A dibutuhkanlah uji kompetensi atau UKKJ karena dia sudah ada perbedaan tingkatan. Nah, selanjutnya ada lagi ahli madya ke ahli utama. Nah, ini nanti Ibu Sima, Ibu Ramisa, kalau Bu Ramisa ya sedang dalam proses ke 4C, maaf. Nah, itu nanti Ibu kalau mau ke 4D, itu harus mengikuti uji kompetensi. Nah, Ibu Sima juga yang sekarang sudah 4C, kalau mau ke 4D itu harus mengikuti UKKJ. Kenapa? Karena sudah ada perbedaan jenjang, yaitu yang sekarang jenjang ahli madya, nanti ke jenjang ahli utama. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi ini aja yang kita bahas. Kalau yang lain-lain ini karena di sini kita memang guru, jadi spesial saya akan membahas tentang ini. Nah, bagaimana penyelenggaraan uji kompetensi? UKKJ ini dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jadi Dirjen GTK ini membentuk dan menetapkan tim uji kompetensi. Kemudian jadwal, menetapkan hasil, lalu mengumumkan. Kemudian alurnya ini dari Dirjen GTK ini dibentuk lagi yang namanya tim uji kompetensi yang ada di pusat dan di daerah. Yang di pusat tentunya adalah di Kemendikbud. Kalau yang di daerah tentunya itu dinas-dinas pendidikan di provinsi. Nah, ini ya Bapak Ibu gambarannya penyelenggara uji kompetensi tersebut. Nah, ini saya rasa nggak terlalu penting ya, karena ini berkaitan dengan tugas masing-masing dari yang pusat apa, yang daerah juga apa. Kita lewatkan saja. Nah, ini yang penting. Ini di daerah. Kenapa di daerah? Karena ini Bapak Ibu yang berinteraksi langsung dengan institusinya. Misalnya untuk Jakarta ya sebagai contoh, berarti Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Nah, jadi Dinas Pendidikan inilah yang memastikan siapa calon peserta untuk mengunggah dokumen persyaratan. Nah, kemudian dia juga tim ini yang melakukan verifikasi dokumen calon peserta, lalu mengusulkan peserta yang lolos, kemudian menetapkan tempat, dan menetapkan pengawas uji kompetensi. Nah, ini berarti untuk khususnya Jakarta atau daerah lain, Bapak Ibu tetap pelaksanaan UKOM itu dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Ini tim ujinya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Kemendikbud itu menyampaikan informasi kepada Dinas Pendidikan, yaitu melalui surat atau websitenya maupun semacam sosialisasi. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus disiapkan sebagai dokumen ketika Bapak Ibu sudah terpilih menjadi peserta dari UKKJ ini? Yang pertama tentunya SK kenaikan pangkat terakhir, fakta integritas yang sudah ada nanti di platform itu sendiri, kemudian salinan pak terakhir. Nah, di sini sering terjadi kegagalan itu. Kenapa? Karena asumsinya guru-guru banyak merasakan bahwa yang diupload pak terakhir itu adalah pak yang dia miliki terakhir.
Misalnya, Bapak Ibu memiliki saat ini golongan 3B, lalu mengupload PAK 3B terakhirnya. Nah, itu salah Bapak Ibu. Yang benar itu adalah PAK yang mau kita tuju kenaikan pangkatnya. Misalnya Bapak Ibu mau naik ke 4C, ke 3C. Berarti PAK 3C-nya yang harus diupload di akun SIM PKB sebagai fitur yang bisa Bapak Ibu lihat nanti apakah Bapak Ibu sudah diundang atau belum sebagai peserta uji kompetensi. Nah, ini yang penting. Bagaimana syarat dokumen UKKJ yang dapat lolos? Verifikasi dan validasi berkas. Ini penting, kenapa? Karena berdasarkan data yang tahun lalu, yang periode pertama, ini kan uji kompetensi ini baru pertama sekali dilaksanakan yaitu Juni 2023 kemarin, Bapak Ibu. Nah, jadi yang kedua nanti di bulan April itu baru yang kedua. Jadi yang pada saat yang pertama itu banyak sekali guru yang gagal untuk lolos verifikasi dan validasi berkasnya. Kenapa? Karena ini tadi, PAK yang diupload itu adalah PAK yang terakhir, bukan PAK yang mau dicapai ke depannya. Nah, itu dari data, ada kemarin saya share di grup juga, untuk golongan guru muda, dari guru pertama ke guru muda itu ada sekitar 50%-nya itu gagal untuk divalidasi dokumen-dokumennya. Jadi hanya 50% yang berhasil mengikuti atau lolos verifikasi dan validasi berkas. Makanya ini penting bagi Bapak Ibu ya. Syarat pertama misalnya SK itu harus dapat terbaca dengan jelas dan dilegalisir oleh instansi terkait, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nah, yang terpenting juga SKP-nya 2 tahun terakhir itu penilaiannya minimal baik dan lengkap. Nah, ini juga banyak kendala. Kenapa? Karena SKP itu sering diupload itu hanya 2 halaman, 3 halaman. Padahal komposisi SKP yang dulunya masih bersifat konvensional sampai Desember 2023 itu, SKP itu lebih kurang ada 7 halaman. Nah, jadi itu harus dilengkapi, kemudian diupload keseluruhannya. Jadi inilah syarat-syarat yang paling penting bagi Bapak Ibu kalau mau mengupload dokumen untuk keikutsertaannya di UKKJ ini. Nah, kira-kira begini tampilannya nanti Bapak Ibu. Kalau sudah memenuhi atau sudah semua diupload dan sudah selesai. Ini ada catatannya. Langkah seleksi sudah selesai. Ini kira-kira seperti ini. Yang dilengkapin itu adalah informasi umum, kemudian pelatihan dan dokumen pentingnya. Nanti secara rinci saya akan paparkan lagi. Ini saya kasih gambaran keseluruhan. Nanti Bapak Ibu bisa dalam forum diskusi menanyakan ini lebih spesifik. Nah, ini juga penting. Sebenarnya bagaimana alur penyelenggaraan UKKJ ini? Yang pertama adalah ada penyampaian informasi, kemudian ada pendaftaran, kemudian ada pengumuman yang pesertanya siapa yang lolos, ini lolos administrasi tentunya. Nah, setelah Bapak Ibu diumumkan lolos untuk validasi dokumen, nanti akan ada jadwal coaching klinik peserta UKOM. Coaching klinik ini nanti diumumkan di akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing oleh tim pusat dari Kemendikbudnya. Baru setelah coaching ditentukanlah kapan pelaksanaan uji kompetensinya. Kemudian diolah, lalu ditetapkan hasilnya lulus atau tidak, dan terakhir diterbitkanlah sertifikat hasil uji kompetensinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengusulan calon peserta. Ini alurnya.
Yang pertama adalah melalui SIM PKB. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki akun ini ya, SIM PKB. Nah, dari situ nanti akan terlihat Bapak Ibu diundang atau tidak oleh Kemendikbud. Kemudian dari tim kompetensi di daerah, yaitu Dinas Pendidikan, tentunya akan mensosialisasikan jadwal mekanismenya. Lalu melakukan pendaftaran calon peserta UKKJ, seleksi administrasi. Kemudian dinas ini juga nanti mengusulkan setiap calon peserta yang lulus seleksi administrasi menjadi peserta uji kompetensi melalui SIM PKB. Nah, kemudian ini Bapak Ibu jadwalnya, ya, jadwal dari uji kompetensi. Yang pertama itu pengusulan udah tutup ya sampai 6 Maret. Nah, kemudian pendaftaran ini tadi yang perlu dokumen-dokumen yang harus diupload itu deadline-nya tanggal 15 Maret. Kemudian sampai 22 Maret itu verifikasi, masih ada kesempatan Bapak Ibu kalau misalnya ada kesalahan upload atau misalnya ada berkasnya yang kurang, itu masih ada diberi kesempatan perbaikan di tanggal 22 sampai 27 Maret. Nah, baru tanggal 28 sampai 3 April ini diverifikasi oleh tim uji kompetensi. Kemudian di tanggal 23 itu pengumuman, tanggal 26 coaching, pelaksanaan tes tanggal 29 April sampai 28 Mei. Nah, kapan Bapak Ibu tepatnya di tanggal ini nanti akan diumumkan oleh di akun SIM PKB masing-masing. Kemudian di Mei itu diolah data hasil tesnya, lalu tanggal 3 dan 4 Juni itulah pengumuman kelulusan dari UKOM ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk periode tahun 2024 itu ada 3 periode. Yang pertama ini April untuk UKKJ-nya, kemudian nanti kalau Bapak Ibu mungkin tidak lolos di tahap pertama ini, bisa mengulang di Agustus. Itu ada lagi, lalu di November. Jadi ada 3 kali usulan UKKJ. Jadi jangan khawatir, tapi begitupun sebaiknya ya Bapak Ibu lolos di fase pertama. Nah, ini pengumumannya nanti itu akan bisa dilihat langsung di akun Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, siapa peserta uji kompetensi jabatan fungsional guru. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, yang guru pertama dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi catatan ya Bapak Ibu guru, ada batasan usia ya, untuk dari guru ahli pertama ke guru ahli muda, yaitu golongan 3B ke 3C, itu ada batas usia maksimal 53 tahun. Nah, kalau untuk ke guru ahli madya, itu 55 tahun. Yaitu dari muda ke madya ya, golongan 3D ke 4A. Nah, tapi kalau untuk madya ke guru utama seperti Ibu Sima itu ada keistimewaan, tidak ada batasan Ibu. Jadi bisa langsung Ibu ikut uji kompetensi kalau memang sudah memenuhi syarat angka kreditnya untuk menjabat menjadi guru ahli utama. Nah, yang berikutnya lagi adalah sudah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan. Jadi itu setiap jenjang ada nominal angka kreditnya. 3C itu minimal harus 200. 4A minimal harus 400. Nah, kemudian memiliki prestasi kerja atau biasa juga disebut dengan SKP, paling rendah itu bernilai baik. Alhamdulillah kalau bisa sangat baik. Ini ya Bapak Ibu syaratnya peserta UKOM. Nah, mekanisme atau metode uji kompetensi ini semuanya diselenggarakan melalui tes berbasis komputer.
secara daring dengan menggunakan akun SIM PKB pribadi guru masing-masing ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, apa yang diuji? Nah, ini dia. Yang pertama kompetensi manajerial. Nah, ini ada 8 indikator, 8 materi, tapi untuk malam ini saya tidak akan mengulas ini. Ini kita akan ulas besok, khusus tentang bagaimana strategi menyiasati Bapak Ibu menjawab soal-soal yang terkait dengan ini semua, kompetensi manajerial ini. Jadi ada strategi-strategi khusus bagaimana kita bisa menjawab itu agar bisa lolos. Kenapa? Karena tipe-tipe pertanyaannya itu pilihan berganda, Bapak Ibu. Kita kalau tidak jeli melihatnya itu semua benar, A, B, C, D, E. Tapi ada strategi khusus kita melihat yang mana yang paling benar. Misalnya untuk mengukur integrasi, kerjasama, nah itu ada semua indikatornya. Tapi malam ini saya pending dulu, ini saya hanya mau menyampaikan bahwa inilah salah satu yang akan diuji nanti, yaitu kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural, dan yang ketiga kompetensi teknis. Nah, kalau dulu Bapak Ibu mungkin mengenal ya namanya kompetensi teknis. Kita hanya mengenal 4 ini saja. Pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Tapi dengan adanya UKKJ ini ditambah lagi tadi kompetensi yang sebelumnya yang A, dan kompetensi sosiokultural, manajerial, sosiokultural. Itu penambahan baru dari pelaksanaan uji kompetensi ini. Memang makin berat nih tugas Bapak Ibu semua. Nah, ini link yang bisa Bapak Ibu buka untuk mengetahui lebih jauh ya tentang uji kompetensi. Mungkin pemaparan saya itu agak terbatas ya, karena waktu juga. Jadi Bapak Ibu bisa searching di sini untuk mempelajari lebih jauh tentang apa seluk-beluk di UKKJ ini. Nah, ini sering ditanyakan ya Bapak Ibu sekalian, apa pertanyaan-pertanyaan penting dalam UKKJ? Siapa saja yang mengikuti? Salah satunya yaitu guru, kepala sekolah. Nah, kemarin tuh ada di grup, apakah kepala sekolah tidak perlu UKKJ? Tidak ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada kaitannya dengan jabatan. Jadi UKKJ ini kaitannya adalah dengan tingkat golongan dan jabatan, bukan jabatan struktural. Kalau kepala sekolah itu kan jabatan struktural ya Bapak Ibu, tapi ini karena kita jabatan fungsional, jadi tidak ada kaitan dengan itu. Kepala sekolah wajib, pamong belajar wajib, pengawas sekolah wajib juga, penilik juga wajib. Asalkan golongan-golongannya yang seperti saya kemukakan tadi sudah mencapai di titik itu. Nah, ini soal-soal nanti yang besok kita akan ulas secara mendalam. Kalau dari golongan 3B ke 3C, itu tipe soalnya adalah situational judgment test. Bagaimana ini? Nah, ini akan saya uraikan besok ya Bapak Ibu. Jadi kita pending dulu. Saya hanya mau menggambarkan inilah yang Bapak Ibu kalau dari 3B ke 3C perlu menyiapkan diri bagaimana menyiasati agar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang modelnya SGT ini bisa minimal 70% itu benar. Nah, kalau dari 3D ke 4A itu selain SGT ada lagi studi kasus. Nah, agak lebih ribet ya Bapak Ibu sekalian. Lebih tinggi lah kelasnya karena memang jenjangnya juga sudah semakin tinggi. Kemudian yang dari ahli madya ke ahli utama. Nah, ini lebih rumit lagi. Jadi selain SGT ada simulasi coaching. Jadi Bapak Ibu nanti akan diwawancarai langsung oleh tim UKKJ-nya secara live ya. Mungkin via Zoom atau yang lain-lain gitu. Dan ada wawancara juga secara live juga. Itu kalau mau dari guru ahli madya ke ahli utama. Nah, ini juga Bapak Ibu harus hati-hati ya.
tidak ada susulan bagi guru yang mengalami kendala teknis. Misalnya masalah jaringan, masalah laptopnya yang hang, dan sebagainya. Itu tidak ada. Artinya Bapak Ibu kalau memang terjadi gangguan-gangguan atau kendala seperti ini langsung dianggap batal atau gugur, tidak lulus. Ya. Tapi jangan khawatir karena Bapak Ibu bisa mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya. Nah, kemudian UKKJ ini juga hanya diperuntukkan bagi guru yang berstatus PNS. Nah, sekarang kan banyak guru P3K. Ini tidak wajib dan belum ada ketentuan untuk mengikuti UKKJ. Kemudian ada juga pertanyaan, kenapa kok guru, kepala sekolah, atau pengawas kok tidak dapat undangan terus nih di SIM PKB-nya? Nah, itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu ke Dapodik atau Simtendik maupun data kepegawaiannya di BKN. Dipertanyakan. Jangan sampai Bapak Ibu tertinggal. Jadi jangan hanya menunggu, tapi Bapak Ibu harus proaktif menanyakan. Karena data Bapak Ibu mungkin tidak terdata di Dapodiknya, di Simtendiknya, atau di kepegawaiannya. Nah, jadi kita perlu proaktif supaya kita jangan sampai tertinggal untuk tidak mengikuti UKKJ ini. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan ya, yang mengajukan Bapak Ibu itu dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian Dinas Pendidikan juga berhak menambahkan usulan calon peserta melalui SIM PKB. Apabila ada koordinasi dari Dinas Pendidikan dan Kemendikbud, masih ada kuotanya. Nah, tapi ada satu hal yang juga menjadi catatan penting di sini. Sekarang ini itu ada namanya PAK integrasi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau berdasarkan Permenpan 1 nomor 2023 itu, ketentuannya memang saat ini masih boleh menggunakan PAK konvensional. Mungkin contoh seperti Ibu Ajijah ya dari SMA Negeri 96 itu masih menggunakan PAK konvensional yang baru dikeluarkan oleh dinas ya Bu ya. Nah itu Ibu masih dibolehkan mengupload PAK-nya di SIM PKB. Itu mungkin terakhir Ibu untuk periode yang sekarang. Tapi nanti yang periode Agustus atau yang November barangkali wajib harus mengupload PAK integrasi. Kalau dari Dinas Pendidikan Jakarta itu ada aplikasi Kirun namanya. Mungkin dari situ. Tetapi kalau Bapak Ibu yang sudah menerima PAK 3C-nya saat ini dan sudah diundang, itu boleh masih menggunakan PAK konvensional. Nah, permasalahannya sekarang ya Bapak Ibu, pertanyaan mendasar. Setelah kita mendapatkan atau mengikuti UKKJ ini, bagaimana proses selanjutnya untuk kenaikan pangkat kita? Kan itu, karena memang tujuan dari kita semua kan Bapak Ibu ingin naik pangkat ya. Jadi walaupun dapat sertifikat UKKJ-nya itu tidak akan bermakna kalau dia tidak ada proses selanjutnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, setelah Bapak Ibu lulus UKKJ, mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud, itu Bapak Ibu harus mengajukan ke Sudin atau Dinas Pendidikan, tentunya dari pihak sekolah ya, dengan melampirkan SKP 2 tahun terakhir. Jadi kalau periode yang sekarang ya, kalau kita lihat tadi lini masanya itu kan dilaksanakan tadi April. Kemudian keluarlah hasilnya Juni. Ini positif saja Bapak Ibu lolos di Juni. Nah, setelah mendapatkan sertifikat di Juni, Bapak Ibu harus mengajukan dari pihak sekolah ke Sudin dengan melampirkan SKP 2 tahun terakhir, yaitu SKP 2022 dan 2023 tentunya. Karena 2024 kan belum berakhir. Nah, setelah Bapak Ibu mengajukan itu melalui Dinas Pendidikan dari Sudin tentunya, kemudian Dinas Pendidikan itu akan menerbitkan namanya SK Jabatan Fungsional sesuai dengan golongan pangkat yang Bapak Ibu tuju. Jadi akan keluar misalnya SK Japfung 3C, Japfung 4A, Japfung 4D. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi setelah keluar SK Japfung itu dikembalikan lagi ke sekolah
untuk dilegalisir atau diajukan kembali setelah dilegalisir ke Sudin kembali melalui Dinas Pendidikan, dari Sudin ke Dinas Pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya Dinas Pendidikan itu mengajukan berkas Bapak Ibu ke BKD. Tentunya dengan melampirkan sertifikat UKKJ-nya, lalu SK Japfungnya, untuk diterbitkanlah SK kenaikan pangkat dan golongannya. Nah, setelah sampai di BKD, BKD berkoordinasi tentunya dengan BKN. Karena semua data Bapak Ibu kan terlink ya ke BKN sebagai PNS. Nah, jika tidak ada masalah atau kendala administrasi, maka akan diterbitkanlah SK kenaikan pangkatnya. Kalau tadi Juni, insya Allah di Agustus atau Oktober itu sudah keluar SK-nya. Nah, lagi ada satu kemudahan juga pada peraturan yang baru ini ya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin kita ketahui itu hanya 2 periode kenaikan pangkat, yaitu April dan Oktober. Tapi dengan peraturan baru itu bisa 6 kali Bapak Ibu. Dari mulai Februari, selanjutnya 2 bulan sampai Desember. Nah, jadi Bapak Ibu usahakanlah bisa lolos tahap pertama UKKJ ini. Sehingga nanti Juni keluar pengumuman, langsung diajukan Agustus sudah menerima SK kenaikan pangkatnya. Semoga insya Allah ya. Nah, ada permasalahan juga ini, itu yang untuk periode Juni ya. Nah, bagaimana kalau saya ikut UKOM-nya atau UKKJ-nya itu di November, kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, November itu tetap masih menggunakan SKP 2 tahun terakhir 2022-2023. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu proses kenaikan pangkatnya itu dimulai nanti 2025, itu tidak bisa lagi dengan SKP yang sifatnya konvensional. Melainkan SKP yang nanti di 2024 itu sudah mulai berbasis dari pengelolaan kinerja di PMM. Nah, ini kemarin ada saya uraikan, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah lebih dulu bergabung di sini ya, sudah ada saya jelaskan, tapi nanti saya akan uraikan kembali secara garis besarnya. Nah, jadi kalau SKP 2024, misalnya Bapak Ibu ada nanti UKKJ-nya itu periode April 2025 misalnya. Berarti Bapak Ibu harus mengupload atau mengajukan SKP 2023 dan 2024 tentunya. 2023 masih konvensional, print out, tapi di 2024 itu sudah sifatnya secara online dan langsung terkoneksi ke e-kinerja di BKN. Nah, jadi ini perlu juga menjadi perhatian ya Bapak Ibu yang nanti bakal kenaikan pangkatnya di 2025. Nah, ada syarat tersendiri nih Bapak Ibu kalau mau nilai pengelolaan kinerjanya yang di PMM itu masuk kategori sangat baik. Kenapa? Karena itu menjadi ada nilai yang sangat signifikan ya, berbeda kategori baik dengan sangat baik. Nanti kita lihat rinciannya. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu mendapat nilai sangat baik atau dalam kualitatifnya itu di atas ekspektasi atasan? Nah, tentunya Bapak Ibu ketika memilih RHK, rencana hasil kerja di PMM-nya itu harus memilih janganlah poin yang minimal, misalnya hanya 32 poin yang diwajibkan saja. Tetapi kalau bisa 2 kali lipatnya, 64 poin misalnya. Nah, itu barulah Bapak Ibu pantas untuk mendapat nilai sangat baik. Nah, ini dia. Inilah angka yang Bapak Ibu harus penuhi ya dari jenjang-jenjang kenaikan pangkat ini. Kalau ini ada kesalahan ketik, saya juga tidak berani mengganti ya Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan juga di grup. Mana nih 3B, 3C-nya kok nggak ada gitu. Kok langsung ahli pertama 3A, 3B.
ahli muda 3C, 3D. Padahal tidak seperti itu, harusnya 3B, 3C. Tetapi karena ini memang lampiran dari lembar negara ya, ini kan dasar hukumnya kuat ya Bapak Ibu, peraturan menteri. Nah, kita nggak bisa juga sembarangan mengganti ini. Paling nanti ya seperti ini, di sosialisasi saya sampaikan bahwa ini ada kesalahan teknis. Dan ini pada waktu saya menerima sosialisasi juga dari Permenpan, ini dinyatakan memang salah. Gitu. Ini ada kesalahan teknis kepengetikan. Nah, jadi manusiawi lah ya. Mungkin operatornya salah ketik. Tapi yang penting adalah ini dapatnya dari mana? Ini ya Bapak Ibu, angka-angka koefisien angka kredit tahunan. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Ini Bapak Ibu, koefisien angka kredit tahunan ini diperoleh dari nilai SKP yang nilainya kategori baik. Ya, kategori baik. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat angka kredit misalnya dari 3B, 3C ke 3D ya misalnya. Bapak Ibu angka kredit baiknya itu dalam 1 tahun itu dapat nilainya 25. Nah, jenjang jabatannya, pangkatnya itu dari 3C ke 3D itu Bapak Ibu harus mengumpulkan angka kredit minimal. Kalau mau naik jabatan tuh 100. Gitu ya. Nah, selanjutnya 3A, 3B, 50. Nah, seperti ini. Kalau ini 3C, 3D, 3B, 3C ini sebenarnya ya Bapak Ibu, 100. 4A, 4B, 4C, 150. Nah, ini angka kredit yang harus dikumpulkan. Ya. Ini jenjangnya, jenjang ini akumulasinya Bapak Ibu, 450 harga, ini basic. Nilai dasar Bapak Ibu untuk golongan 4A itu dasarnya itu 450. Ini di pak integrasi. Ini acuannya pak integrasi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak lagi berbicara pak konvensional. Jadi kalau mengacu ke peraturan ini, pak konvensional itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi angka kredit yang berlaku ini adalah ini. Nah ini dia. Tadi itu koefisiennya kalau angka kreditnya baik ya Bapak Ibu. Nah, tetapi dia ada nilai yang sangat jauh perbedaannya apabila Bapak Ibu mendapat nilai sangat baik. Misalnya, kalau baik itu 25 untuk ahli muda. Nah, tapi kalau sangat baik nilainya 37,50. Ada perbedaan sekitar 12,50. Nah, ini bisa mempercepat proses kenaikan pangkat Bapak Ibu. Ya. Karena penambahannya setiap tahun terus meningkat gitu, cepat dia. Tapi kalau nilainya hanya baik, itu hanya Bapak Ibu dapat 25 dan jangan sampai ini. Ini mungkin saja terjadi dengan pengelolaan kinerja di PMM, hal ini mungkin saja terjadi. Tapi kalau selama ini, kalau mengacu ke pak yang konvensional, penilaian itu kan cenderung subjektif ya Bapak Ibu ya. Dari kepala sekolah itu sepertinya ada keengganan lah untuk menilai Bapak Ibu nilainya kurang atau sangat kurang. Itu nggak pernah dalam budaya kita ya. Jadi masih menghargai lah paling tidak baik gitu. Namun Bapak Ibu kalau untuk saat ini mulai 2024 karena pengelolaan kinerja itu sudah atau SKP itu sudah terkonek dengan di PMM, Bapak Ibu tidak bisa main-main lagi. Artinya, kalau Bapak Ibu tidak memenuhi RHK sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih, poin-poinnya, mungkin saja Bapak Ibu akan mendapat nilai kurang atau sangat kurang. Nah ini. Jadi saat ini ada nilai positif juga dari peraturan baru ini adalah seorang guru dia dihargai dari kinerjanya. Nah, kalau dulu disamaratakan, mau dia malas, mau dia tidak berprestasi, tetap dianggap baik. Tapi kalau sekarang, dengan pengelolaan kinerja di PMM, Bapak Ibu dilihat dari apa yang Bapak Ibu upload di pengelolaan kinerja tersebut. Nah, jadi ini perlu disikapi karena memang ini akan berlaku dan sudah berlaku sedang berjalan.
Nah, perlu juga saya sampaikan ya Bapak Ibu, ini kemarin sudah juga untuk peserta yang sebelumnya. Nanti sejak Juli 2024, tunjangan sertifikasi, tunjangan yang lain-lainnya, kayak di Jakarta itu ada tunjangan PKD namanya ya, itu mengacu kepada kinerja yang terlihat dari pengelolaan kinerja di PMM tersebut. Nah, jadi ini Bapak Ibu perlu meningkatkan kinerjanya ya untuk PMM tersebut. Nah, kita bandingkan yang dulu ya Bapak Ibu. Ini peraturan yang dulu. Kalau dulu, supaya Bapak Ibu bisa lebih membedakan ya, itu ada namanya PTK. Ya, kalau dari 3B ke 3C, 1 PTK. Ini 4 angka kreditnya. Pengembangan dirinya 3. Nah, sekarang tidak ada lagi ini Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita bicara-bicara tentang saya buat PTK untuk kenaikan pangkat. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi kenaikan pangkat itu memang berdasarkan dari pengelolaan kinerja Bapak Ibu yang ada di PMM. Nah, ini saya hanya sekedar perbandingan saja ya. Jadi tidak ada lagi namanya publikasi ilmiah. Nah, yang ada adalah pengembangan diri dulu namanya, sekarang namanya pengembangan kompetensi. Nah, salah satunya inilah Bapak Ibu mengikuti diklat-diklat baik yang mandiri di PMM maupun diklat-diklat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Ya, oke, saya rasa itu dulu pemaparan untuk sementara saat ini. Ini saya akhiri, kita mungkin buka forum tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, ini kita sudah 8:30. Jadi hampir 45 menit juga saya pemaparan ya, hampir 1 jam juga. Kita punya waktu kan sampai jam 9 ini. Jadi setengah jam ini silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini saya stop share dulu semuanya, biar kita bisa saling berinteraksi dengan jelas. Silakan Bapak Ibu, saya boleh angkat tangan. Ibu Umi Hasanah, ya silakan Ibu. Kalau bisa on cam ya Bu. Ya, terima kasih Bu Aryani. Mohon izin ini sedang mendung Bu. Nanti kalau on cam malah tersendat-sendat. Oh gitu, ya Ibu silakan. Iya, Bu Aryani, saya izin bertanya. Jadi saya oleh cabang dinas pendidikan itu didaftarkan untuk mengikuti UKJJ. Ibu maaf, Tetapi perkenalkan diri dulu. Oh iya, Maaf. iya. Nama saya Umi Hasanah, Bu. Saya dari Dari SMKN 1 Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Iya, ini terkait dengan pelaksanaan UKJJ, Bu. Sebetulnya saya sudah memperoleh SK Jabfung maupun SK kenaikan tingkat 4A, Bu, di Oktober 2023. Tetapi saya didaftarkan untuk mengikuti UKJJ. Nah, kalau saya perhatikan dari penjelasannya Bu Aryani tadi bahwa sebetulnya tujuan dari UKJJ ini kan untuk mendapatkan SK Jabfung maupun kenaikan tingkat seperti itu ya Bu, kalau tidak salah. Jadi pertanyaan saya, apakah saya wajib mengikuti UKJJ atau bagaimana Bu? Kemudian selain untuk keperluan kenaikan tingkat maupun untuk mendapatkan SK Jabfung, sebetulnya UKJJ ini diperuntukkan untuk apa saja Bu? Begitu saja Bu Aryani, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bu Umi Hasanah. Tadi terkait, mungkin saya akan lebih ini ya Bu ya, mau detail data Ibu tadi. Ibu sudah punya SK Jabfung 4A ya? Iya Bu. Sudah punya ya. Itu periode kapan Ibu dapat? Oktober 2023. 2023. Tapi Ibu harus mengikuti UKKJ, diwajibkan, diundang. Sebetulnya diundang aja Bu. Iya. Jadi gini Bu, bukan mekanismenya itu bukan UKKJ ini mendapatkan SK Jabfung. Itu bisa saling yang mana duluan pun boleh Ibu. Kalau di tempat Ibu misalnya SK Jabfungnya duluan, lebih dulu,
Karena waktu Oktober 2023 itu kan mungkin kesempatan Ibu untuk mengikuti UKKJ belum ada ya. Karena Ya. kan periodenya Juni waktu itu dilaksanakan yang awalnya, yang pertama. Jadi memang Ibu tetap wajib mengikuti UKKJ. Cuman Ibu memang kalau Ibu sudah memiliki SK Japung, nggak apa-apa. Itu berjalan saja Ibu. Jadi bukan artinya UKKJ ini untuk mendapatkan SK Japung. Nggak seperti itu Ibu polanya. Tapi bagi yang belum memang mendapatkan SK Japung, syarat UKKJ ini sebagai syarat tahapan sebenarnya, tapi bukan syarat harus kewajiban, tidak seperti itu, tapi tahapannya, gitu Ibu. Nah, seperti itu. Nah, Ya. tadi pertanyaan berikutnya apa tadi Bu? Peruntukan UKJJ ini selain untuk kenaikan tingkat, untuk apa, Bu? Hanya memang untuk kenaikan jabatan Ibu. Oh, UKKJ. gitu. Iya. UKKJ itu kan tadi seperti saya terangkan, untuk mengukur kompetensi Ibu sebagai guru, apakah sudah layak untuk naik setingkat lebih tinggi dari golongan Ibu sekarang. Jadi kan Ibu ini mau ke guru madya ya, dari guru muda ya Bu ya, ke 4A ya. Iya. Iya. Ibu satu-satunya tujuan dari UKKJ hanya itu. Iya. Mohon maaf Ibu, ini misalkan ya, ada satu lain hal di mana untuk persyaratannya saya ada kekurangan. Itu sebaiknya saya tetap mengupload kekurangan saya itu, ataukah saya tidak mendaftar gitu Bu Aryani. Apa itu Bu kekurangan? Jadi karena satu lain hal itu untuk nilai SKP saya ada kesalahan Bu. Ada kesalahan nilainya tidak baik gitu loh. Kurang baik seperti itu. Nah, itu apakah SKP-nya perlu diperbaiki ataukah saya tidak mendaftarkan terlebih dahulu atau bagaimana, Bu? Nah, gini Bu, kan Ibu sudah mengetahui ya, ketentuannya Ya, itu minimal 2 tahun SKP itu nilainya baik. ya. Nah, kalau sekiranya Ibu tetap upload, itu pastinya Ibu tidak lolos verifikasi. Kan Oh, buang-buang waktu. Jadi sebaiknya Ibu perbaiki dulu SKP-nya. ya bisa Bu ya diperbaiki untuk SKP. Itu tergantung kebijakan dari Dinas Pendidikan di daerah Ibu. Oh, baik. Ya, Bu. Udah jelas. Tahun Terima berapa kasih. itu? Tahun berapa Ibu SKP? 2023, Bu. Setelah SK saya keluar itu. Iya, iya. Ya. Iya, Ibu perbaiki dulu aja, baru diupload. Karena nanti Ibu sia-sia, capek menunggu, tapi hasil verifikasinya tidak lolos. Baik, Itu ya, Bu. Bu ya. Ya. Udah ya, Bu. Terima kasih atas Sama-sama. pertanyaannya. Persilakan Ibu Ratna ya. Udah angkat tangan juga ini, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, pertanyaan saya yang pertama, tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa untuk UKKJ itu ada batasan waktunya usia 53 tahun ya Bu ya. Nah, kalau yang ke guru Madya. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya saya kan sedang proses dari 3C ke 3D. Proses itu sekarang sedang di dinas. Iya, Ibu. Berada ke dinas. Nah, kalau seandainya insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 ini saya naik ke 3D, nah pada saat nanti saya naik ke 4A, bisa nggak Bu 3 tahun? Karena kan saya 3 tahun lagi sudah pensiun Bu, gitu, di 2027. Seperti itu. Kira-kira masih bisa nggak Bu ya untuk kenaikan pangkatnya? Jadi gini Bu, tadi kalau untuk guru madya, Ibu kan nanti mau ke 4A itu otomatis harus mengikuti UKKJ ya Bu ya, peringkat berikutnya. Ini kalau sekarang kan Ibu ke 3D, nggak ada kendala kan? Nah, tinggal menunggu SK ya Bu ya. Nah, jadi kalau mau ke 4A, Ibu kan wajib mengikuti UKKJ. Nah, tadi seperti saya jelaskan, UKKJ itu untuk mencapai guru madya maksimal usianya harus 55 tahun. Ya kan, Bu? Nah, otomatis kalau Ibu pensiun 3 tahun lagi, berarti usia Ibu saat ini lebih kurang 57 kan? Betul. Ibu bisa menjawab sendiri. Saya pasti bisa Ibu menganalisisnya. Baik, Ya, baik. Bu ya? Terima Baik. kasih. Sama-sama Ibu Ratna. Ada lagi Ibu yang lain? Silakan raise hand-nya dimatikan lagi Bu yang udah siap bertanya biar nggak bingung hostnya.
Siapa lagi? Ibu Megasari ya? Ibu siapa duluan nih? Ibu Ratna. Ibu Ratna udah tadi ya. Ibu Megasari. Silakan, atau Ibu Mary lah, Ibu Mary. Iya, Oh, iya Bu. Ibu Megasari, maaf. Silakan Ibu. Iya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Ini Bu banyak pertanyaan dari rekan-rekan. Jika satu Bu, kali, perkenalkan diri dulu. oh iya iya Banyak iya yang mau iya maaf. kenal nih. Iya, Silakan, oke. Ibu. Nama saya Megasari dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Bu. Sekolah Ini dari sekolah mana? OSDN Ciberih. Gitu, Iya, baru lengkap. Ya, silakan Ibu. terima kasih. Tasikmalaya. Ini Bu ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan bahwa Ya, untuk Ibu. mengikuti UKKJ ini jika tidak lolos dalam UKKJ yang sekarang, itu berapa banyak kesempatan bisa mengulang UKKJ kembali. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jika tidak mengikuti UKKJ ini berarti guru tersebut tidak akan bisa untuk naik golongan atau maupun naik jenjang ya Bu ya. Ya, Iya. hanya itu saja Bu. Terima kasih. Baik Ibu Megasari dari Tasikmalaya ya Bu ya. Ibu guru SD ya Bu ya. SD. Jadi gini Bu Mega, kalau mengenai peluang untuk guru mengikuti UKKJ ini, diberi peluang sebanyak-banyaknya Ibu, sampai bisa lolos. Jadi tidak ada batasan. Kenapa? Karena kan memang hak Ibu sebagai guru itu memang diizinkan terus untuk naik pangkat, terus bereksplorasi, terus meningkatkan kapasitas diri kan. Jadi kalau Ibu tidak lolos dalam periode misalnya April ini, bisa mengikuti ulang di Agustus, kemudian November. Nah, itu tergantung juga kembali kepada kebijakan Dinas Pendidikan di daerah Ibu. Apakah Ibu diberi kesempatan? Nah, itu juga menjadi wewenang dari Dinas Pendidikan. Ya Bu ya, itu satu. Kemudian yang kedua tadi, apakah guru yang tidak mengikuti UKKJ tidak bisa naik jenjang jabatan? Iya Ibu, untuk golongan-golongan tertentu. Yang tadi saya sebutkan 3B ke 3C, ya, 3D ke 4A, kemudian 4C ke 4D. Nah, itu aja Bu tingkatannya. Selain daripada itu tidak wajib mengikuti UKKJ. Jadi cukup mengisi kenaikan pangkatnya itu dari pengelolaan kinerja kalau 2024 ini tentunya dari PMM. Itu Bu Mega. Ada lagi Ibu? Udah ya Bu ya, Ibu Mega? Cukup Bu? Ya, baik. Selanjutnya Ibu siapa nih yang raise hand lagi? Ibu Hersanti. Atau Ibu ini dulu ya, yang dari Jayapura mana nih Ibu? Bu Mary mana tadi saya lihat angkat tangan. Ya. Tapi nggak on cam ya Bu ya? Ibu nggak bisa on cam? Oh bisa, ini orang Jayapura ini. Silakan Ibu. Mic-nya Ibu, mic-nya tolong dibuka. Ya, silakan Bu Mary. Selamat malam rekan-rekan guru se-Indonesia. Selamat Terima malam, kasih atas Bu. kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Mary dari SMP YPK Paulus, Dok 5, Kota Jayapura. Yang saya mau tanyakan, periode September mendatang ini, 1 September, itu saya akan mengusulkan untuk kenaikan pangkat dari 4A ke 4B. Dari penjelasan Ibu Aryani beserta tim di webinar yang 2 kali saya ikuti ini, itu tidak ada uji kompetensinya begitu. Namun kemarin di grup MGMP itu ada nama saya untuk mengikuti UKKJ yang untuk periode tahun 2024 itu begitu Ibu. Terus saya cek juga di SIMPI KB
itu nggak ada Bu, begitu. Jadi saya mohon pencerahannya begitu Ibu. Terima kasih, selamat malam. Iya, terima kasih Bu Mary. Jauh-jauh dari Jayapura udah jam 10, setengah 11 ini kali ya Bu ya. Iya, 11 malam sudah jam istirahat seharusnya ya Bu ya. iya. Tapi saya salut semangat Ibu untuk tetap Terima masih kasih Ibu. mengikuti diklat kita malam hari ini. Baik Bu Mary, saya jelaskan ya Bu ya. Jadi kalau mengacu ke peraturan Ibu, Ibu kalau dari 4A ke 4B itu memang tidak ada diwajibkan ya untuk mengikuti UKKJ. Makanya itu dari akun SIM PKB Ibu tidak ada undangan atau tidak ada Ibu diundanglah untuk mengikuti UKKJ di periode April ini. Jadi kalau tadi Ibu katakan ada pertemuan MGMP ya Bu ya di daerah Ibu, ya mungkin saja mereka belum tersosialisasi bahwa UKKJ itu memang hanya untuk golongan-golongan tertentu yang dia ada kenaikan jenjang jabatan. Tapi kalau Ibu kan dari 4A, 4B itu masih satu tingkat Ibu. Masih sama-sama guru madya. Gitu Bu Mary. Ya Ibu, cukup ya Bu ya? Iya, baik. Selanjutnya Ibu Hersanti, Ibu Maya atau Ibu Maya. Ibu Hersanti lah, Ibu Hersanti. Silakan Ibu. Bu Hersanti, ya. Dari Solok. Wow, dari Padang ini ya Bu ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hersanti Arnita dari Man Kota Solo. Saya di bawah Kementerian Agama ini Bu. Nah, jadi kemarin itu kami sudah buka SIM PKB dan itu ada undangan. Buktinya sudah terbuka portal di beranda, tapi belum bisa untuk mengajukan bahan atau mengajukan bahan untuk syarat kenaikan jenjang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, integrasi yang saya upload ke dalam persyaratan itu adalah Pak yang tahun 2022. Seandainya nanti saya bisa mengikuti kegiatan uji kompetensi ini, apakah nanti disertakan SKP 2022 dan 2023 atau 2021-2022 gitu Bu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Ibu ini agak banyak Ya, nggak pertanyaan. apa-apa Ibu. Yang ketiga, apakah nanti Pak yang tahun 2023 juga nanti diikut sertakan masuk ke dalam bahan yang akan diajukan. Nah, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, baik Bu Hersanti. Sebelumnya saya menjawab, Ibu dari golongan berapa ke golongan berapa Bu? Dari golongan 3D ke 4A, Bu. 3D ke 4A ya. Ibu sudah punya PAK 4A-nya? Pak 4A belum, Bu. Nah, Belum. kalau Ibu belum punya PAK 4A, Ibu belum bisa mengikuti UKKJ. Karena PAK yang diupload di dokumen untuk pengajuan di UKKJ, untuk mengikuti UKKJ di SIM PKB itu Ibu, adalah PAK yang Ibu mau naik pangkatnya. Jadi Ibu kan mau ke 4A, nah berarti PAK Ibu perolehkan dulu PAK 4A-nya, Ibu dapat dulu PAK 4A. Disinilah yang banyak kegagalan, dokumen-dokumen itu tidak tervalidasi. Kenapa? Karena asumsinya guru-guru banyak menganggap PAK yang dia miliki, yang saat ini dia miliki. Misalnya Ibu mengupload PAK 3D kan, nah itu tidak bisa Ibu. Itu satu. Kemudian tadi, kalau memang Ibu sudah diundang, itu memang banyak guru seperti itu, banyak yang diundang. Tetapi ketika di-upload berkas, tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan atau ketentuan, maka tidak lolos verifikasi. Itu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi Ibu ada menyebut PAK integrasi 2022. Iya. Nah, ini Ibu, ini mungkin Ibu, maaf ya Bu ya, PAK integrasi itu baru ada sejak adanya peraturan Permenpan 1 nomor 2023 ini Ibu.
Jadi kalau PAK 2002 yang Ibu maksud itu masih namanya PAK konvensional. Gitu, Ibu. Ya, PAK integrasi itu ketika PAK konvensional Ibu itu diintegrasikan. Kalau di Jakarta itu ada namanya aplikasi Kirun. Tapi kalau di daerah itu masing-masing ada ya Bu ya. Saya kurang paham kalau di Solok itu apa namanya. Tapi Ibu bisa koordinasikan ke Dinas Pendidikan. Nah, jadi kalau melihat kasus Ibu ini, Ibu berarti naik pangkat terakhir Ibu TMP-nya kapan Bu? 2021, Bu. Bulannya? Oktober. Oktober 2021. Nah, jadi sebenarnya Ibu di Oktober 2023 itu sudah bisa mengusulkan kenaikan pangkat karena sudah 2 tahun berada di pangkat yang saat ini gitu ya. Nah, tapi kalau melihat Ibu sekarang ini belum mendapatkan PAK 4A, berarti Ibu harus melakukannya melalui pengelolaan kinerja Ibu. Pengelolaan kinerja Ibu yang di PMM, Ibu ada buka nggak? Atau ini saya kurang paham juga Bu. Kalau guru madrasah, setahu saya nggak pakai PMM di. Tidak, Nah, tidak. ini Kami pakai kinerja saja, Bu. kinerja ke BKN ya Bu ya. Iya. Langsung ya. Nah, iya. Nah, jadi kalau guru dari MAN memang tidak menggunakan aplikasi PMM, tapi dia terkonek langsung ke e-kinerja. Nah, jadi kalau ke e-kinerja BKN itu, Ibu harus melampirkan ya saat ini, melampirkan SKP 2023, ya. Kemudian yang akan datang ini SKP 2024. Tapi sebenarnya kalau melihat masa kerja Ibu di Oktober 2021, dengan Ibu melampirkan 2 tahun terakhir saja, yaitu SKP 2022 dan SKP 2023, kalau kategorinya sudah baik, itu sudah bisa Ibu naik pangkat. Nah, PAK-nya itu nanti dibuatlah dia dari PAK konvensional Ibu itu, dimulai dari PAK integrasi, Bu. Nah, dari PAK integrasi muncul PAK konversi dengan menambahkan nilai SKP Ibu yang 2 tahun tadi. Gitu. Memang ini agak rumit, Bu. Agak rumit memang. Tapi nanti nggak apa-apa, saya akan jelaskan pelan-pelan, Bu ya. Jadi dari PAK konvensional Ibu yang ada sekarang, yang PAK 3D, itu diintegrasikan, Ibu. Ya, diintegrasikan di Nah, dari PAK integrasi ke PAK konversi. Nah, gitu. Dari PAK konversi dilihat terpenuhi atau tidak angka kredit Ibu untuk naik ke 4A. Kalau sudah terpenuhi, keluarlah PAK Ibu, penetapan angka kredit 4A. Nah, disitulah Ibu baru bisa mengikuti UKKJ dengan mengupload PAK 4A Ibu itu. Seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Riani. Ya, sama-sama Bu Hersanti. Selanjutnya Ibu Mila, Ibu silakan. Dari mana ini Bu Mila? Oh, Sukoharjo ya. Oh, ya Ibu. Silakan Bu Mila. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar ya Bu ya? Terdengar Bu, jelas. Oh, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan saya Mila Kartika Sari dari SDN Gayam 5 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan. Saat ini saya akan mengajukan kenaikan pangkat dari golongan 3B ke 3C. Ya, Ibu. Ada beberapa form yang harus saya isi, Bu, terutama di bagian informasi umum. Per Maret 2023 kemarin saya mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kemudian di bagian informasi umum itu untuk mapel, kemudian kelas, itu harus saya isi apa ya, Bu? Ibu ini mengisi yang untuk di mana nih, Bu? Informasi umum, Bu. Di bagian SIM informasi PKB-nya? umum. Iya, Oh, iya, di SIM di SIM PKB. PKB-nya. Itu untuk pertanyaan yang pertama, Apa tadi, kemudian Bu? Maaf, coba diulang sebagai kepala sekolah. sebagai kepala sekolah, kemudian Ya. di bagian informasi umum itu ada mapel, kemudian kelas yang harus saya isi.
Oh, mapel dan kelas ya. mapel dan kelas. Nah, itu harus saya isi apa, Bu? Kemudian yang kedua, itu di bagian masih di bagian yang sama, di informasi umum, itu untuk kolom penetapan angka kredit. PAK-nya itu harus saya isi apa? Apakah nilai yang sudah tercapai atau bagaimana? Kemudian tahun 2023 kemarin, bulan Oktober itu sudah keluar untuk PAK yang konvensionalnya. Kemudian baru hari ini saya terima untuk pak integrasinya. Kemudian yang harus saya upload pada formulir ini apakah yang konvensional, apakah yang integrasi, Bu. Itu pada bagian surat-surat yang harus diunggah. Mungkin itu Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Bu Mila. Jadi yang pertama ya Bu ya, di informasi umum Ibu harus mengisi mapel dan kelas. Selama ini Ibu selaku kepala sekolah memang ada mengajar? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada dikosongkan saja Ibu. Nggak wajib Itu ada tanda bintangnya, Bu. Apakah tidak wajib untuk diisi? Tanda bintang itu kalau memang jabatan Ibu selaku kepala sekolah itu tidak wajib diisi. Tidak Karena wajib. memang dalam realitasnya kan Ibu memang tidak ada mata pelajaran ya, apalagi guru SD kan dia bukan mata pelajaran ya Bu ya, guru kelas kan ya. Nah, jadi itu tidak wajib diisi Bu. Nah, kemudian mengenai PAK ya, yang ada pengisian angka kredit PAK-nya, itu Ibu isi angka kredit integrasi karena Ibu yang terakhir kan sudah menerima PAK integrasi. Ibu. Nah, yang diupload juga sebagai dokumen itu tentunya PAK integrasi, Bu. Kecuali Ibu belum mendapatkan PAK integrasi, masih dibolehkan PAK konvensional. Jadi kita mengacu kepada dokumen yang terbaru. Itu, Bu. Baik, Bu. Sedikit lagi untuk PAK yang konvensional, itu kan kita terima hanya 1 lembar, Bu. Betul. Dan nilainya kan sudah tertera jelas di Iya. situ. Tapi yang PAK integrasi ini kan ada 6 lembar ya, Bu, ya? 3. Yang saya terima. Kalau setahu saya 3. Nah, yang ini bagian ada 6 akhir. lembar. Ada Di bagian akhir. Lembaran terakhir itu kan ada penetapan angka kredit. Itu aja Penetapan. Iya, 1 lembar itu aja. Kalau Kan sudah ada keterangan kelebihan itu ya, misalkan Iya, kelebihan benar. angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Betul. Ibu udah direkomendasikan kan dapat dipertimbangkan untuk naik. Iya. Ya kan, itu kan bacaannya terakhir. Ada, yang bawahnya dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi. Nah, itunya aja Ibu yang halaman terakhir. Kalau yang halaman sebelumnya itu namanya klausul, dasar-dasar pertimbangan. Kan mula-mula Iya, ada nilai konvensionalnya, kemudian yang lain-lain, baru akhirnya ditetapkanlah PAK itu. Oh, baik. Berarti yang harus diupload juga di bagian PAK itu berarti yang terbaru ya Bu ya, yang integrasi ya Bu ya. Ibu terimanya tadi di Maret atau di bulan berapa Ibu? Ini yang integrasi itu tertanggalnya 5 Desember 2023. 2023, ya berarti itu Bu yang terakhir. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Mila. Siapa lagi ya? Ibu Indriati? Silakan Ibu, waktu kita 7 menit lagi. Nanti maksud saya kalau yang tidak bisa sempat terjawab dalam momen ini, saya akan coba jawab melalui grup. Nanti saya pilih pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang krusial harus dijawab, saya akan jelaskan di grup. Tapi nggak apa-apa, silakan Ibu Indriati dari Semarang ya Bu ya? Silakan Ibu. Dibuka mic-nya Bu. Pak, ya. Halo, sudah Bu? Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu. Saya langsung saja, nggih. Ya, silakan Bu. Jadi tahun 2003 kemarin kami bersama teman-teman dari SMP Negeri 39 Semarang mendapat undangan untuk mendaftar uji UKOM, ya, ikut UKOM. Tetapi kami sudah melengkapi berkas dari semua teman di SMP 39 Semarang, tidak ada yang dipanggil. Lah ini dipanggil kembali untuk mendaftar. Tetapi Ibu, dari syaratnya saat ini saya 3D
ingin 3 akan ke 4A. Tetapi ada syarat bahwa usianya tidak boleh dari lebih 55 tahun. Nah, saya pas 55 Ibu, Januari kemarin. Nah ini saya tadi juga sudah daftar juga karena ada panggilan untuk daftar, ada nama saya. Kira-kira nasib saya bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Indri. Ibu, kalau melihat usia Ibu, ini kan masih boleh ya Bu ya, karena kan 55 tahun, kan masih berjalan ibaratnya. Kecuali Ibu nanti di Januari tahun depan, Ibu tadi kan Januari katanya ya, usia 55 ya. Nah, berarti kan Ibu sedang dalam usia 55 ya. Nah, berarti masih boleh Ibu ikuti aja UKKJ yang di bulan April ini. Yang penting Ibu mengupload berkas-berkas itu atau dokumen-dokumen untuk syarat-syarat dari UKKJ itu yang benar gitu. Artinya yang benar itu maksudnya sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan ketentuan. Artinya gini Bu, Ibu kan mau naik ke 4A. Nah, apakah Ibu sudah punya PAK 4A-nya Bu? Kita belum punya. Nah, itu dia Ibu. Syarat utamanya Ibu harus punya PAK yang ingin Ibu naik jenjangnya. Bukan PAK yang saat ini Ibu pegang. Yang 3D, bukan itu. Nah, itulah sering kesalahan sehingga banyak guru yang tidak lolos verifikasi validasi datanya Ibu. Jadi kalau Bu Indri melihat kasus Ibu ini, ya dengan berat hati saya katakan Ibu tidak bisa lagi naik ke 4A. Kenapa? Karena itu tadi, karena sampai saat ini kan Ibu belum pegang PAK 4A-nya kan? Sementara untuk bisa mendapatkan PAK 4A itu perlu proses Ibu. Proses ya kalau sekarang dengan pengelolaan kinerja, kemudian SKP Ibu 2 tahun terakhir, nah Ibu harus berkriteria baik minimal. Seperti itu Bu, harus ada PAK integrasi juga. Dan itu menurut pemikiran saya 1 tahun ke depan itu kalau Ibu mau mendapatkan PAK 4A terbentur dengan usia Ibu. Nanti begitu Ibu sudah dapat, sudah lewat usia 55 untuk ke Madya. Gitu Ibu. Itu Bu Indri. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Selamat malam. Malam. Siapa lagi? Ibu Ajijah lah, Ibu Ajijah nih. Silakan Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Riani yang selalu mensemangati kita semua di setiap acara. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga Bapak Ibu, selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan puasa. Mohon maaf lahir batin. Yang pertama yang saya tanyakan yaitu kalau bagaimana yang ini juga terkait dengan beberapa teman yang tertinggal yang harusnya barengan nih Bu, harusnya barengan dengan saya tapi belum mengajukan. Nah, itu seperti apa supaya mereka dapat terundang melalui SIM PKB, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah saya sudah terundang dan pendampingan Bu Riani juga Bapak Ibu. PAK itu 3C sudah keluar dan langsung terundang. Nah, kalau saya kan memang melalui artinya runtutan atau prosedur yang lama ya Bu. Nah, sekarang muncul di baru karena ada aturan baru, terbentur aturan baru. Nah, seperti itu, maka saya ikut yang aturan baru. Cukup lama juga ya Bu Riani yang mengikuti transisi ini hampir 2 tahun, bisa baru mendapatkan PAK 3C. Yang kemarin saya coba, memang saya terundang, tapi tidak ternyata harus melampirkan PAK 3C. Saya coba dengan 3B, maka tidak lulus tadi. Karena coba-coba. Nah, ini kalau misalkan ya mudah-mudahan sih ini berjalan lancar karena ini juga baru, mudah-mudahan pemerintah juga punya pertimbangan sendiri. Kami yang sudah lama ini ada beberapa teman yang juga hadir di sini.
Kalau seandainya di ujian itu gagal, itu seperti apa, Bu? Lalu dengan kan ada yang barengan nih. Itu pertanyaan saya yang kedua. Ada yang barengan dengan saya, tapi kok tidak terundang. Kenapa ada barengan, tapi tidak terundang? Mungkin Ibu kenal juga teman-teman. Ada yang barengan, tapi beliau tidak terundang untuk bisa mengupload apa namanya paknya. Padahal saya nggak tahu paknya sudah keluar atau belum, tapi yang jelas dia tidak terundang di SIM PKB seperti itu. Itu kenapa? Dan apabila dia mengikuti, otomatis pak konvensional yang tadi Bapak Ibu bilang kok pak konvensional yang dia dapat sekarang itu tidak terpakai lagi di bulan Agustus ya Bu ya. Seperti itu kira-kira kita mensiasatinya seperti apa? Yang pertama tadi bagaimana cara mendapatkan apa namanya undangan saja dulu di SIM PKB, karena kita kalau saya memang melalui jalur, tapi kalau teman-teman yang belum itu seperti apa itu, dan yang lain tadi mungkin sudah Ibu catat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ajeja. Ini pertanyaan Ibu ya sangat menarik ya, dan memang banyak kasus teman-teman Ibu yang satu angkatan lah ya mau ke 3C ini kenapa tidak terundang padahal bareng dengan Ibu. Nah, ini semua kembali ke Dinas Pendidikan ya Bu ya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu tadi seperti saya gambarkan strukturnya itu kan punya wewenang. Dia ibaratnya itu semacam tim verifikasi daerah, termasuk tim verifikasi daerah yang menentukan kuota guru, berapa yang harus ikut, kemudian mungkin ada syarat-syarat administratif yang juga diverifikasi oleh Dinas Pendidikan sebagai filter pertama, karena kan Dinas Pendidikan yang pasti mengenal dengan baik ya guru-gurunya. Nah, itu mungkin bisa dilihat Bu ya, kalau saya pernah diskusi sama orang di bagian PTK di Dinas Pendidikan, apa sih kriteria guru-guru dipilih untuk mengikuti UKKJ ini gitu ya. Ada seseorang lah saya di sana itu kenal. Nah, beliau bilang salah satunya masa kerja, Ibu. Masa kerja diprioritaskan yang sudah di atas 10 tahun, itu satu. Kedua juga dilihat juga dari performannya, misalnya dia nilai SKP-nya itu selalu baik gitu ya. Nah, kemudian kelengkapan administrasinya juga. Jadi banyak kriteria-kriteria yang mungkin ditentukan oleh Dinas Pendidikan yang itu di luar intervensi, kita tidak bisa intervensi gitu Bu, karena itu kebijakan internal dari Dinas Pendidikan. Nah, itu satu. Jadi memang ada kuota Bu pastinya, nggak mungkin seluruh guru itu langsung diberikan kesempatan ya. Mungkin nanti teman Ibu yang tidak diundang pada periode April, mungkin bisa diundang di periode Agustus atau November gitu. Dan dilihat juga kapan periode kenaikan pangkatnya. Kalau Ibu kan makanya diprioritaskan mungkin karena dilihat sudah lama ya mengajukan kenaikan pangkatnya gitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan khusus Ibu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana kalau gagal di periode April ini? Nah, kalau kegagalannya itu sifatnya teknis, artinya dari guru, misalnya jaringannya lemah, atau laptopnya error, atau sakit, dan sebagainya, itu memang dianggap gugur, ya, tidak ada ulangan, dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya Ibu sudah melaksanakan tes, tetapi dari segi angkanya atau nilainya itu tidak mencukupi untuk lulus, itu masih ada kesempatan di periode berikutnya. Nah, itu tidak ada batasan, Ibu. Bisa 2 kali, 3 kali. Tapi kan kita sebagai guru juga kan terus meningkatkan kapasitas kita ya, Bu ya. Nggak mungkin lah Ibu misalnya 2 kali tidak lulus lagi yang ketiga. Sepertinya nggak mungkin seperti itu. Dan mungkin juga kan ada database dari Kemendikbud juga. Kalau sudah mengikuti 2 kali, mungkin yang ketiga kalinya pastilah diluluskan. Karena kan ini anak-anaknya juga gitu Bu, tidak mungkin juga ibaratnya diabaikan ya Bu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya yang pertama gagal, masih ada kesempatan di periode-periode berikutnya Bu. Ya, itu Ibu. Kebetulan waktu kita sudah habis.
Mungkin nanti yang belum dapat kesempatan bisa kita jawab di grup atau besok lagi kita sambung lagi ya Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf udah jam 9, mungkin Bapak Ibu yang di wilayah timur sudah jam 11 malam ini. Mungkin kita akhiri dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti yang belum terjawab mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu juga. Saya akan coba nanti memilah-milah dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ini, room chat. Saya akan coba buka ini, tapi saya close dulu untuk pemaparan saya hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada masalah yang sifatnya personal, mungkin Bapak Ibu segan menyampaikannya di grup, silahkan di japri ke admin. Mungkin bisa juga diupload PAK-nya atau SK-nya supaya saya bisa lebih jelas untuk menganalisisnya. Sehingga bisa memberi solusi yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Dan jangan segan-segan, artinya kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu untuk mendapatkan kenaikan pangkatnya yang terbaik ke depannya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan pernyataan saya mungkin yang kurang berkenan. Ini saya tutup sesi kita malam ini. Mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu untuk mengambil dokumentasi. Silakan kalau bisa di on cam semuanya. Ini Ibu Siti Rustina. Bisa dibuka sebentar, Bu. Ya. Silakan ya Bapak Ibu. Ini aba-aba dari ya baru kelihatan Ibu Sitinya. Baik, pakai perintah aja ya. Silakan senyum ya Bapak Ibu. Ada Bu Komang juga. 1, 2, 3. Ini slide pertama, ya. Bapak Ibu, slide kedua. Baru terlihat nih semuanya. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga, Bapak Ibu. Ini udah semakin sedikit yang on cam. 1, 2, 3. Iya. Slide keempat. 1, 2, 3. Nggak ada yang on cam ini. Slide kelima. Ini nggak ada juga yang on cam. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya off cam dulu karena saya harus melihat dulu misik-misik yang Bapak Ibu sampaikan. Saya mohon izin off cam dan ini saya tutup sesi saya dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.